mungkin 100 kali lipat lebih banyak. Bener nggak? Ya kan, semakin baik yang kita kasih berarti semakin banyak pula yang nanti akan diberikan. Gitu ya. Jadi sedikit sharing mengenai sedekah bagi teman-teman nih yang mungkin udah lama banget. Terakhir kali misalnya Mbak Anis, Mbak Arik, Mbak DJ, Mbak Luh, Mas Pri gitu kan ya. Mbak Sulastri, kapan terakhir bersedekah? Sudah lupa tuh, udah kayak iklan aja, bener gak? Iya, kalau sudah lupa tuh berarti sudah saatnya kita untuk melakukan itu sekarang. Ya, iya, berzakat itu pastinya Mbak Jue ya. Nah, jangan lupa juga sedekahnya, zakat dan sedekah lah ya. Satu lagi terakhir, saya mau sharing, saya dulu pernah nonton film, namanya judulnya Demi Masa, di zaman bulan puasa. Bagi teman-teman yang pernah nonton filmnya Demi Masa, mungkin ada yang pernah ikut lihat episode ini. Karena episode ini bagus. Jadi dia bilang begini, suatu hari nanti di hari kiamat, uang kita itu tidak bisa membeli pahala loh teman-teman. Kenapa begitu? Karena uang sudah tidak ada artinya. Uang sudah tidak ada lagi orang-orang yang minta-minta di jalanan untuk meminta uang. Kita memberikan uang kepada orang yang tidak mampu untuk mendapatkan pahala. Bener nggak? Pahala kita kumpulkan supaya di kehidupan yang nanti sesudah mati gitu ya, kita sudah banyak pahala. Bener? Tapi di hari kiamat nanti teman-teman, kita nggak bisa lagi menggunakan uang kita untuk mendapatkan pahala. Tidak ada lagi orang yang mau menerima uang kita. Tidak ada yang meminta. Jadi makanya sebelum hari itu tiba, uang kita masih bisa dipakai untuk mengumpulkan pahala. Yuk kita harus berbagi. Ya, jadi jangan pelit. Orang pelit kuburannya sempit katanya. Oke, jadi hanya sedikit sharing saja ya. Oke, saya lanjut lagi ke emptiness 2 ya. Oke, jadi kalau emptiness 2 itu pasangan menurun akibat sakit dan kesehatan juga menurun. Ya, namanya juga orang tua ya teman-teman ya. Kalau sudah settle, anak-anaknya sudah besar, ya orang tua pasti juga makin menua. Tidak ada orang yang hidup selamanya ya teman-teman ya. Nggak ada tuh. Jadi pasti ada rasa sakit-sakit, sakit tua gitu kan. Mungkin sakit ini, sakit itu, kesehatannya menurun dan cenderung sudah pensiun. Jadi tidak bekerja lagi di emptiness 2. Kebanyakan mungkin hanya berdiam di rumah, melakukan hobi saja, seperti itu. Ya. Nah, di Solitary Survivor 1 di mana di sini itu individu tetap aktif dalam bekerja, maka pendapatan cenderung lebih menarik, lebih baik. Jadi gini, kalau misalnya di emptiness orangnya masih sehat walafiat, masih segar, umur 56, umur 60 lah ya, masih segar, masih hobi untuk melakukan aktivitas. Biasanya dia masuk ke dalam Solitary Survivor 1. Artinya bahwa dia tetap terus bekerja, dia tetap terus berkarir. Banyak banget ya teman-teman ya. Kayak Titik Puspa tuh teman-teman. Titik Puspa itu ini banget nih. Apa namanya? Eh berkarir terus-menerus. Kayak artis-artis yang sudah tua gitu, Nani Wijaya masih aja main film gitu ya. Mereka adalah Solitary Survivor 1. Sudah tua pun tetap bekerja. Nah, jadi uangnya itu nanti mungkin lebih kepada dibelikan produk kesehatan, mungkin ya susu, ya mungkin ya vitamin dan sebagainya. Begitu pula di Solitary Survivor kedua. Jadi masih terus berlanjut sampai mungkin ada tahap di mana kesehatan mereka menurun sekali dan benar-benar tidak bisa lagi beraktivitas. Jelas ya? Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Oke, nah inilah teman-teman contoh-contohnya. Jadi kalau di sini ya teman-teman ya, kira-kira single life, bachelor stage ya. Ini bachelor stage nih. Anaknya Marsyanda gitu ya. Iya. Ini bachelor stage, kita single gitu ya teman-teman ya. Ini para single jombloers gitu. Ini melamun mikirin apa? Nggak tahu ya. Mikirin pacar, mikirin utang kali ya. Aduh, pengeluaran saya bengkak banget gitu. Nah kalau yang ini gambar untuk newly married couples. Jadi lagi falling in love teman-teman. Namanya juga baru married, ya enggak sih? Jadi
mikir nggak punya pacar Mbak. Nah, kali aja tuh, yang ini mikir kapan gue dapet pacar gitu ya. Nah, kalau ini terbalik nih, lagi jatuh cintanya gitu ya, baru married. Nah, kalau ini apa? Fullness 1. Kenapa? Pasangan muda yang baru punya anak. Kemudian yang di sini adalah fullness 2, di mana mungkin si ibu walaupun anaknya masih kecil sudah kembali bekerja gitu kan. Nah, di sini fullness 3, anaknya sudah lulus kuliah, anaknya sudah beranjak besar gitu kan. Anaknya sudah mau mulai bekerja. Nah, ini udah mungkin emptiness 1 nih. Kenapa? Karena ya itu tadi, emptiness itu kan keluarganya itu mungkin sudah pada settle, jadi mungkin lebih kepada pengeluarannya untuk membantu orang lain, kemudian untuk memperbaiki rumah dan sebagainya. Nah, ini emptiness 2 nih, sudah punya cucu gitu ya mungkin ya. Nah, kalau sudah punya cucu, mungkin lebih kepada main sama cucu aja deh, udah nggak mau kerja lagi, ya nggak? Gedein cucu aja deh, gitu. Nah, kalau yang ini solitary survivor, jadi mungkin ada tahap-tahap di mana masih pada bekerja dan uangnya dipakai untuk naik haji ya teman-teman ya. Mungkin saja. Jadi ini seperti gambar-gambarnya. Kalau misalnya teman-teman lupa, boleh lihat gambar terus flashback ulang ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini siklus hidupnya keluarga modern. Jadi ini sama seperti yang saya bahas tadi sebelumnya, bahwa di sini ada one adult household. Jadi ada satu orang dewasa, ada dua orang dewasa, dan dua orang dewasa ditambah dengan anak-anak. Jadi kalau satu orang dewasa dia masuk ke dalam bachelor 1, ya kan? Nah, kalau dia nggak merit-merit juga, sama sekali tidak merit, dia masuk ke bachelor 2, tetap menjadi seorang single. Dan kalau misalnya dia juga tetap nggak mau nikah sampai tua nanti, dia masuk ke dalam bachelor 3. Ini mungkin yang disebut sebagai seorang single fighter gitu ya. Single fighter tuh berarti seumur hidupnya dia tidak mau menikah gitu kan. Ada saja teman-teman. Banyak banget ya zaman sekarang ya. Mungkin apalagi orang-orang Taiwan banyak banget yang kayak gini. Ya enggak? Nah, kemudian ada juga yang dari one adult jadi two adult gitu. Kenapa? Karena dia mau menikah. Jadi dari bachelor dia masuk ke young couple gitu. Nah, jadi habis masuk ke young couple, mungkin dia bisa childless couple. Kenapa childless? Mungkin saja dia tidak punya anak. Nah, habis childless nggak punya anak, ya sudah jadi older couple. Jadi orangnya sudah tua. Karena dia tidak punya anak. Atau terbalik, dari young couple dia masuk ke dalam fullness 1. Fullness 1 yang tadi kita sudah bahas ya teman-teman ya. Anak majikan saya nggak mau nikah mbak. Oh iya, ada saja tuh mbak Anis yang kayak gitu ya, terlalu asik hidup sendiri ya. Wah, tapi kalau kita janganlah ya mbak Anis ya. Karena bagaimanapun hidup itu kan cuma sekali, bener nggak teman-teman? Pengen kan rasanya merasakan pernikahan, punya anak, ya nggak? Ya menjadi manusia normal pada umumnya, ya nggak sih? Ya, tapi mudah-mudahan ya, kalau masalah jodoh datangnya kapan, ya diusahakan saja, terbuka hatinya gitu kan, jangan tertutup-tutup. Dan mungkin kita juga mungkin lebih supel lagi, ya nggak? Tapi pasti ada aja kok nanti, suatu hari nanti ada, percaya aja deh. Nah, kemudian orang wong burung merpati aja ada setiap pasangannya. Bener nggak? Masa burung aja punya pasangan, kita manusia yang mulia loh, dikasih akal pikiran nggak ada pasangan, ada aja Mbak Anis. Jadi jangan berkecil hati ya buat para jombloers ya. Oke. Nah, jadi kemudian si yang couple ini untuk menjadi fullness 1. Yang tadi saya bilang, dari fullness 1 dia bisa menjadi fullness 2. Dari fullness 2 mungkin jadi fullness 3 gitu kan. Baru menjadi older couple. Ini sesuai dengan apa yang kita sudah bahas. Nikah itu nggak enak Bu, Mas Prianto. Wah, nikah pasti nikah nggak enak ya Mas Pri ya. Sebenarnya nikah ada enak gak enaknya. Jadi single juga ada enak gak enaknya Mas Pri, bener gak? Atau kalau Mas Pri, kalau misalnya jadi single gitu ya, sendirian, masak sendiri, makan sendiri udah kayak lagu dangdut. Nah itu juga gak enak Mas Pri sendirian, hidup sendirian itu juga gak enak. Nah hidup berdua pun gak enaknya kadang masih menyesuaikan pendapat, ya nggak? Masih menyesuaikan pemikiran. Jadi intinya sih tetaplah segala sesuatunya ada enak dan gak enaknya. Yang penting uangnya banyak gitu ya.
Tergantung lah. Karena itulah manusia, bener nggak? Tidak pernah puas. Jadi, kalau yang sendirian, bilang, kapan saya punya pasangan? Kalau yang ini, kalau yang udah nikah, kapan saya jadi single lagi? Nah, loh, gitu ya. Aduh, dikasih pasangan, marah-marah. Nggak dikasih pasangan, ngeluh-ngeluh gitu ya. Ini maunya apa gitu? Well, gini, intinya sih bahwa semua itu pasti ada enak dan nggak enaknya. Saya percaya itu. Tapi balik lagi, tergantung dari kita menyikapinya. Kalau kitanya juga bawaannya nggak enak mulu gitu ya. Aduh, single nggak enak banget nih, stres. Nikah nggak enak banget nih, stres. Ya, atuh stres-stres melulu. Hidup cuma sekali loh. Kalau dipakai stres-stres rugi. Waktunya jalan terus. Bener nggak? Jadi happy-happy aja, senyum-senyum aja, ya. Jadi dibawa enjoy aja. Kalau terjadi, ya terjadilah. Let it be lah. Maksudnya, artinya kalau memang sudah terjadi, ya udahlah, udah terlanjur single, ya sudah, nikmatin. Kalau sudah terlanjur nikah, ya sudah, nikmatin. Kenapa? Pikirnya gitu aja. Hidup cuma sekali. Setiap bangun tidur, saya stres. Setiap mau makan, saya stres. Mau tidur lagi, stres lagi. Aduh, kalau hidup cuma buat stres doang gitu kan ya, rugi banget. Ya enggak? Jadi happy-happy aja, senang-senang aja ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kadang teman-teman dari fullness satu ada aja yang jadi single parent, mungkin bercerai gitu kan, atau mungkin ada yang suami atau istrinya meninggal, terus nggak menikah lagi, itu ada saja ya mereka menjadi single parent. Jadi single parent satu menjadi single parent dua dan single parent tiga. Jadi dalam siklus hidup keluarga modern ini banyak sekali kasusnya. Kasus orang yang tidak menikah, kasus orang yang menikah tapi tidak punya anak, kasus orang yang menikah dan punya anak, kasus orang yang menikah dan punya anak tetapi menjadi single parent. Banyak banget ya. Ini kasusnya sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Ya, kasus perceraian lah, kasus yang nggak mau nikah lah, kasus yang keluarga harmonis lah, kasus yang keluarganya nggak punya anak, banyak banget. Jadi, balik lagi, kalau mau pelajari chart ini, gambar ini, yuk ingat-ingat aja ke kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, saya lanjut. Nah, kelas sosial. Kita sudah bahas mengenai keluarga nih teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki. Ya, kayak gambar piramid yang tadi saya pasang di yang pertama, suatu kelas yang berbeda, sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama, dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Aspek yang sering digunakan untuk mengukur kelas adalah kekayaan, kekuasaan, ya. Kekuasaan nih, ini anggota DPR ya, kursi DPR nih, liatin perutnya gede banget, ya ampun. Ini mungkin perutnya gede, udah kayak ini ya, kayak apa tuh, yang para koruptor gitu ya. Jadi gendutnya gendutin makan duit rakyat. Betul, betul banget nih Mbak Samsiatul ya. Wah, baru kelihatan nih Mbak Samsiatul. Iya, selamat siang. Apa namanya? Nggak apa-apa, Mbak. Diikutin aja ya. Nah, Gayus Tambunan ya, Mbak DJ ya. Itu udah zaman dulu banget tuh. Kasusnya udah lama. Saya juga nggak tahu tuh sekarang si Gayus masih bagaimana kabarnya. Mungkin dia happy-happy kali di penjara gitu ya. Yang penting banyak duitnya. Dan yang ketiga adalah martabat. Kenapa saya pasang gambarnya kayak gini, gambar selfie? Well, martabat itu kan gimana orang lain melihat kita, bener nggak teman-teman? Jadi kita pun harus menghargai diri kita sendiri, ya kan? Nah, jadi yang jelas masih hidup dia. Ya, Mbak Sulastri, nggak apa-apa deh. Ya, kalau makan uang menjadi hak orang lain, saya percaya bukan hari ini. Besok lusa, suatu hari nanti pasti akan ada saja balasannya, gitu. Dan nggak nongol. Nah, jadi untuk yang kelas sosial bisa saja dibagi menjadi kelas ekonomi. Ada ekonomi menengah, ekonomi bawah, ekonomi kelas atas. Kalau yang dari kekuasaannya, ya dari orang yang paling berkuasa gitu kan, ada juga yang tidak berkuasa, yang biasa-biasa saja. Benar, hukum karma ya Mas Pri ya. Saya percaya banget kok. Itu pernah terjadi dalam hidup saya.
pernah terjadi dalam hidup saya. Artinya gini, kalau saya boleh sharing sedikit, kehidupan setiap orang, saya